wakil presiden harus diam. Dia bersiap-siap hanya kalau mendapat mandat atau dalam kondisi presiden berhalangan tetap atau sementara. Itu Pola komunikasi antara presiden dan pola wapres. komunikasi saya nggak nyorotin, tapi pola berdasarkan hukum tata negara itu sebaiknya malah memang nggak perlu ada. Dia itu siap-siap kalau ya dikasih mandat oleh presiden. Kalau presiden berhalangan tetap, itu aja. Kalau presiden nggak memberi mandat atau nggak memberi kekuasaan atau kewenangan untuk bergerak wakil presiden, maka dia diem di tempat. Tapi kita intermezzo dikit nih. Kita ngomongin Asik nih. dari ya, kita ngomongin tadi aturan segala macam. Ini kan 21 Oktober hari ini. Kemarin tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Sebagai seorang pengamat, sebagai seorang analis, ada nggak sih catatan dari Cak Han untuk pemerintahan dalam 1 tahun ke belakang ini? Penilaiannya seperti apa? Gini, karena periode presiden itu 5 tahun, maka saya pribadi tidak mengucapkan selamat dulu. Kenapa tuh? Tetapi saya berpesan sama presiden, ini ada proyek yang besar sekali, triliunan, MBG ya. Nah itu presiden harus memberi landasan hukum untuk proyek ini, supaya apa? Nanti kalau timbul masalah gampang penyelesaiannya. Kalau menurut saya sekarang MBG itu nggak ada dasar hukumnya. Begitu ada masalah keracunan, ribut Takutnya semua. itu ya. Nah dibikinlah. Kalau memang undang-undangnya nggak bisa, bikin kepres atau apa gitu ya. Khusus untuk itu. Kalau sekarang nggak ada itu. Dasar hukumnya nggak ada itu MBG itu. Nah saya pesan kepada Pak Presiden karena proyek ini besar sekali. Bahkan mungkin sepertiga dari anggaran kita. 335 triliun 2026. Kasih landasan hukumnya. Termasuk untuk penggunaan budgetnya kali. Iya termasuk nanti di situ ya. Oke itu aja yang saya. Jadi nggak usah Kritisi MBG ya berarti ya. Tapi MBG itu kan sebenarnya program yang bagus, tapi ketika tidak ada landasan hukum, implementasinya bisa berantakan nih gitu. Berantakan, betul. Ini dalam mengurus negara itu ada hukumnya. Nggak bisa apa adanya Ujuk-ujuk langsung muncul. gitu. Nggak bisa. Harus ada undang-undang nomor 30 tahun 2014 itu menyatakan bahwa kewenangan presiden ke bawah itu diatur oleh undang-undang, nggak boleh kebijakannya harus ada dasar hukumnya. Jadi itu dulu ya dievaluasi, Iya. baru dievaluasi pelaksanaan MBG-nya. Nah itu saya khawatir. Mundur lagi dong berarti ya. Saya khawatir termasuk wakil presiden tidak paham undang-undang dasar, dan undang-undang itu nggak paham, gitu loh. Makanya dia biayaan kemana-mana. Kunjungan kerja nggak boleh tuh. Kecuali harus ada izin. Kecuali ya, Ada mandat. Pak Presiden memandatkan itu. Oke. Kalau Tapi MBG aja nih atau ada yang lain gitu? Kan sebenarnya Prabowo juga menggelegar tuh di luar negeri. Ya betul. Di sidang PBB kemarin. Yang saya tahu saat ini MBG yang belum ada dasar hukumnya. Itu. Jadi yang lainnya masih bisa Belum. Saya belum lihat. Masih 1 tahun soalnya. setahun gitu ya, belum ada Jadi harus berapa tahun baru bisa dilihat nih? Periode kerjanya presiden itu 5 tahun. Jadi kalau ada orang ngucapin selamat sekarang itu Belum saat. prematur. Tapi kalau 2 periode gimana nih? Nah, kita lihat nanti. Ya. Oke, tapi kalau Cak Han sendiri melihat selama ini antara Bapak Prabowo dan juga Gibran, Ya. bagaimana sih mereka pola kerjanya gitu loh? Karena kan kadang suka kok nggak ada wapres ya gitu kan? Oh wapresnya ternyata lagi di mana gitu? Itu seperti apa lihat? Seperti itu. Pola komunikasi antara presiden dan Pola wapres. komunikasi saya nggak nyorotin, tapi pola berdasarkan hukum tata negara itu sebaiknya malah memang nggak perlu ada. Oke. Gitu. Dia diam. Dia itu siap-siap kalau ya dikasih mandat oleh presiden. Kalau presiden berhalangan tetap, itu aja. Praktik seperti itu waktu di era mana tuh yang menurut Cak Han yang sudah tepat hubungan presiden dan wapresnya berjalan tepat? Gini, Pada waktu siapa yang menjabat? moga-moga dipikirkan oleh wakil-wakil kita di DPR. Buatlah undang-undang kepresidenan.
Sehingga nanti di situ dijabarkan wakil presiden kerja apa, presiden kerja apa gitu. Itu yang nggak ada. Jadi sekarang apa kata presiden aja. Kalau presiden nggak memberi mandat atau nggak memberi kekuasaan atau kewenangan untuk bergerak wakil presiden, maka dia diem di tempat. Berarti kalau saat ini belum jelas nih, jadi kayak jalan masing-masing atau gimana melihatnya? Kalau secara komunikasi politik ya biasa aja. Tapi kalau secara hukum tata negara, wakil presiden harus diam. Dia bersiap-siap hanya kalau mendapat mandat atau dalam kondisi presiden berhalangan tetap atau sementara. Itu. Oke. Kok jadi ke hukum tata negara? Ya nih, kita balik lagi nih ke ijazah nih. Iya. Ini pertanyaannya lu banyak banget, tapi saya menyoroti pertanyaan dari Syafi Ahmad nih. Ya mungkin dia juga nggak nonton dari awal deh kayaknya nih. Apa langkah selanjutnya jika gugatan Pak Subhan ditolak oleh PN? Ngulang lagi nih. Mungkin ini lebih ke apakah mau Lanjut lagi ke tingkat yang lebih tinggi. atau Ini prosedur hukum acaranya. Itu kalau saya ditolak atau saya menang, itu ada upaya masing-masing. Saya bisa lakukan banding, kasasi. Atau dalam mediasi dalam proposal saya sebutkan, saya akan menempuh jalur hukum ultimum remedium. Iya. Itu akan saya buktikan. Jadi akan terus maju ya. Maju. Oke. Karena gini, saya yakin berdasarkan data itu bahwa ada data. permasalahan dalam riwayat pendidikan wakil presiden. Oke nih, Cak Han. Kemarin tuh saya juga sempat lihat-lihat di media sosial nih, banyak yang berpikir bahwa Cak Han ini kan sendirian, tanpa backingan siapapun. Nah mereka penasaran, backgroundnya Cak Han ini apa? Pengusaha kah? Dapat uang dari mana? Karena orang berpikirnya gini, ketika ada orang berani maju di jalur hukum, berarti kalau nggak backingannya gede, duitnya gede. Nah ini apa nih yang gede? Ongkos itu kan nggak murah, ongkos pengadilan. Mahkamah Agung itu bikin begini, bahwa pengadilan kita itu berbiaya ringan, sederhana, maka biayanya nggak tinggi itu. Itu di atas kertas deh kayaknya. Faktanya enggak deh. Itu yang terjadi ya. Tapi itu formilnya begitu. Formilnya. Tapi kalau background saya, kebetulan saya S1, S2 dari UI. Ada ijazahnya? Ada lah. Asli nggak? Bisa ditunjukkan? Tunjukkan berani? Oh berani. Saya berani tunjukkan ijazah saya. Ijazah. Kebetulan nilai saya bagus. Gitu. Jadi berani saya. Profesinya sehari-hari? Sehari-hari saya advokat. Tapi gini, ada catatan. Saya mungkin advokat yang tidak berani membela koruptor. Wah iya jelas. Kenapa? Saya tahu, saya juga pasti dibayar dari uang itu kan. Iya. Nah, itu. Di prinsip ya? Iya, prinsip. Prinsip bahwa tidak akan mendukung koruptor. Dan belum sampai sekarang? Belum pernah. Nggak mungkin mau koruptor pakai saya. Karena pasti malah dihabisin ya gitu. Saya suruh ngaku aja. Berarti jadwal sidang berikutnya Senin ya? Senin. Apa nih yang udah disiapin oleh Cak Han nih untuk Senin? Senin depan itu hakim akan memberi keputusan boleh tidak KPU itu diwakili oleh dua institusi itu, yaitu Jaksa Pengacara Negara dan kuasa hukum internal. Itu akan diputus. Kalau saya keberatan kalau dua-dua, harusnya salah satu. Keberatan karena terlalu berat dihadapi atau gimana? Bukan. Nggak sesuai aturan. Iya, aturannya Makanya tidak sesuai aturan. Iya. Akan selalu diprotes oleh protes Cak Han. terus ya. Karena gini, dalam hukum acara itu harus tertib. Kalau nggak tertib nanti putusannya yang membahayakan. Itu loh. Oke, berarti untuk kedepannya nih udah ready nih ya dengan berbagai macam kemungkinan, fakta-fakta juga udah dikantongi. Siap, semua siap. Bulian-bulian yang dihadapi di depan. Termasuk bulian. Terima kasih yang udah mulia. Tapi itu tak jadikan doa. Karena saya tidak begitu gitu loh. Iya. Oke. Aduh, ini panjang sekali nih. Tapi sayang banget ya, waktunya sudah mepet. Padahal masih seru. Mungkin closing statement ada pesan nggak buat para netizen nih, biar Cak Han nih jalannya nanti dilancarkan dalam
Dan juga biar paham nih, Cak Han ini sebenarnya berjuang buat apa? Udah Iya, sendirian, yang digugat berat lagi, bukan orang sembarangan gitu kan. Uangnya ratusan triliun lagi yang dilibatin Ratusan gitu. triliun mintanya lagi. Ini sebenarnya secara esensial itu kewajiban seluruh warga negara. Cuman yang care, yang tahu masalah ini saya kayaknya. Gitu loh. Apa yang lain tahu tapi Itu. Yang lain mahal mungkin lah, tahu harga kayak, mager-mager gitu. Ya, nggak berani mungkin gitu karena gue sendirian, iya. lawannya wakil presiden tetap duluan gitu mungkin ya. Iya mungkin ya, tapi artinya ini sesungguhnya kewajiban semua seluruh warga negara. Tadinya saya nggak mau gugat ini Pak, Fitri. Ya. Saya pengennya itu ada orang lain yang ahli-ahli itu loh. Yang Tapi kok nggak muncul, udah saya tunggu kok nggak ada yang muncul. ya. Itu terlalu beresiko sebenarnya Pak Suman maju sendiri melawan konstitusi sebesar KPU dan wakil presiden gitu loh.